Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana, kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan menceritakan biografi Agnes Monica. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, yang baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya, yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Ciri-ciri teks biografi. 1. Isi teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh. 2. Menggunakan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujuk, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. 3. Teks biografi dapat disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Jenis teks biografi. 1. Berdasarkan izin penulis. Dilihat dari aspek penulisannya, teks biografi dibedakan menjadi dua. 1. Authorized biografi. Authorized biografi adalah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita di hidupnya. 2. Unauthorized biografi. Unauthorized biografi adalah biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Hal ini terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. 2. Berdasarkan isinya. Dilihat dari aspek isinya, teks biografi dibedakan menjadi dua, yakni 1. Biografi perjalanan hidup. Biografi perjalanan hidup berisi tentang sebuah perjalanan hidup seorang tokoh. Isinya dapat diambil secara lengkap atau hanya bagian-bagian yang dianggap berkesan. 2. Biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan karir tentang sebuah perjalanan karir seseorang tokoh. Isinya dimulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini atau perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan. Struktur teks biografi. Struktur teks biografi. Orientasi atau setting berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku dalam teks biografi secara umum. Dengan kata lain, orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya, untuk membantu pendengar atau pembaca, informasi yang dimaksud umumnya berkenan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. 2. Kejadian atau peristiwa. Penting berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Pada bagian ini juga diuraikan hal-hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan yang dialami tokoh atau pelaku serta komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. 3. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang diceritakan sebelumnya. Singkatnya, reorientasi berisi pandangan penulis, pendapat tokoh yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional, dalam arti boleh atau boleh juga tidak ada di dalam teks biografi. Selanjutnya, biografi Agnes Monica. Agnes Monica lahir di Jakarta 1 Juli 1986 dari pasangan Ricky Suprapto dan Jenny Siswono. Agnes memiliki satu kakak laki-laki bernama Steve Muljoto. Semenjak Agnes menjadi artis dengan kesibukannya yang begitu padat, sang kakak terus mendampinginya dengan menjadi manajernya. Agnes menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Tarakanita, Jakarta. Agnes dia mengikuti berbagai kursus semenjak masih duduk di sekolah dasar, seperti kursus menyanyi, piano, dan bahasa Inggris. Seusai menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar, Agnes melanjutkan studinya di SMP Pelita Harapan, Jakarta. Agnes merupakan murid yang memiliki prestasi menonjol di bidang akademik. Hal ini sering membuatnya menerima banyak beasiswa. Lulus dari SMP Pelita Harapan, Agnes menyelesaikan pendidikannya di sekolah yang masih satu yayasan dengan sekolah menengah pertama, yaitu SMA Pelita Harapan. Agnes merupakan seorang yang peduli dengan pendidikan.
Terbukti setelah lulus dari SMA Pelita Harapan, di tengah kesibukannya yang kian padat, Agnes masih ingin merasakan bangku kuliah dengan mengambil pendidikan hukum di Universitas Pelita Harapan atau UPH. Agnes memutuskan untuk mundur dalam perkuliahannya di UPH dengan IPK terakhir 3,6. Meski mundur, bukan berarti Agnes tak ingin berurusan dengan dunia pendidikan lagi. Tak lama setelahnya, Agnes mengambil program Distance Education di Oregon State University atau USO, jurusan Political Science. Di awal karirnya, Agnes dikenal sebagai artis cilik. Sebagai penyanyi cilik, dia memiliki 3 album, yaitu Simeong 1992, Yes 1995, dan Bala Bala 1996. Album kedua, Yes, meraih penghargaan sebagai album anak terbaik pada tahun 1999. Menginjak remaja, Agnes aktif merilis album mulai dari And the Story Goes 2003, Wadup 2005, Nice 2008, Sacredly Agnesius 2009, dan Agnes Is My Name 2011. Tanggal 21 November 2010, Agnes mendapat kehormatan sebagai salah satu pembawa acara American Music Awards 2010 yang diselenggarakan di Nokia Theater Los Angeles di Amerika Serikat. Di acara tersebut, Agnes Monica yang juga berkesempatan menampilkan suara emasnya dengan berduet bersama Christian Caves. Memasuki tahun 2011, Agnes semakin fokus dengan karir internasionalnya. Dia dikontrak produser berkualitas asal Amerika, Greg Ogan. Agnes juga didaulat menjadi teman duet penyanyi Amerika, Timbaland. Pelantun lagu Paralyze ini menjadi salah satu nominator di ajang bergengsi MTV Eropa Awards 2011 dalam kategori World with Asia Pacific Nominees. September 2011, Agnes diundang Michelle Bolton sebagai pasangan duetnya dalam lagu Said I Love You But I Lied. Lagu tersebut direkam dengan album Bolton berjudul Games, The Duets Album, yang dirilis di seluruh kawasan Asia. Ia juga merilis video klip untuk lagunya yang berjudul Rindu di bulan yang sama. Sinetron yang pernah diperankan oleh Agnes Monica, Lupus Milenia 1999, Mr. Hologram 1999, Pernikahan Dini 2001, Amanda 2002, Ciuman Pertama 2002, Ciuman Selembut Awan 2002, Cewekku Jutek 2003, Cantik 2004. Lagu yang pernah dibawakan oleh Agnes Monica: Pernikahan Dini 2001, Hanya Cinta Yang Bisa 2003, Cinta Mati 2003, Tak Ada Logika 2005, Matahariku 2008. Fakta tentang Agnes Mo. 1. Artis cilik populer, Agnes Mo dan Chloe Cavier. 2. Bayaran termahal, Agnes Mo disebut jika Giananda dan pembulu tangkis Gracia Poli adalah sahabat karibnya di Indonesia. 3. Kolaborasi internasional. 4. Pernah syuting di serial asing. 5. Suka makanan pedas. 6. Ratusan penghargaan. 7. Duta anti narkoba. 8. Artis terkaya. Kesimpulan, Agnes Monica merupakan sosok yang pekerja keras dan kreatif. Agnes Monica juga memiliki ratusan penghargaan. Hal teladan yang dapat diambil yaitu menjadi sosok yang kreatif, pekerja keras, dan tetap rendah hati meski memiliki jabatan yang tinggi dan tidak pernah sombong.